Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada materi kali ini kita akan membahas dengan tema sejarah. Oke, sejarah apakah itu? Yaitu materinya ialah masa kejayaan Islam. Islam pernah mengalami masa kejayaan. Dari situ lahirlah tokoh-tokoh ilmuwan yang menjadi sejarah dari peradaban Islam. Menurut Harun Nasution dalam bukunya, periodisasi Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, periode klasik, terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Fase ini Islam di bawah pimpinan para khalifah mengalami perluasan secara signifikan. Dari arah barat melalui Afrika Utara, Islam mencapai Spanyol, dan dari arah timur melalui Persia, Islam sampai ke India. Fase yang kedua yaitu fase disintegrasi, terjadi pada tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi, yang ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh para bala tentara Hulagu di tahun 1258 Masehi. Selanjutnya yang kedua yaitu periode pertengahan, terjadi pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, merupakan periode kemunduran Islam. Periode ini dibagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu kemunduran di tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Pada tahun ini ditandai dengan kekuasaan Islam terpecah-pecah dan menjadi kerajaan yang terpisah. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia. Dunia Islam terbagi menjadi 2. Dari bagian Arab yang berpusat di Mesir, terdiri dari Arabia, Irak, Syuriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Dan dari bagian Persia yang berpusat di Irak, terdiri dari Baghdad, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Yang kedua, fase 3 kerajaan. Fase 3 kerajaan yaitu merupakan kerajaan yang besar, terjadi di tahun 1500 Masehi sampai 1700 Masehi. Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali, walaupun tidak kembali seperti sebelumnya pada masa zaman periode klasik. Setelah berkembangnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Moghul di India, dan Kerajaan Safani di Persia. Yang ketiga, periode modern, terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang. Pada periode ini merupakan periode kebangkitan Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Setelah Islam mengalami masa kemunduran di era modern atau periode modern ini, terjadi kebangkitan kembali umat Islam dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah Islam. Di sekitar tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi, periode ini disebut dengan periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar. 2 kerajaan itu sangat terkenal, bahkan tersebar luas gitu ya. Kerajaan apa sajakah itu? Yang pertama, Kerajaan Umayyah, biasa disebut Daulah Umayyah. Dan yang kedua, Kerajaan Abbasiyah, dan biasa disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah,
perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam, meliputi bidang politik, bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang militer, dan ilmu bangunan arsitektur. Selanjutnya, perkembangan Islam pada Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan, ilmu bangunan arsitektur ya maksudnya, ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan militer. Faktor-faktor penyebab kemajuan agama Islam di masa kejayaan Daulah Abbasiyah dan Umayyah itu mempunyai faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Oke, kita bahas yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang satu, berkonsistensi serta beristiqomah pada ajaran Islam dalam ajaran Islam tersebut. Yang kedua, ajaran Islam begitu mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam merupakan rahmatul lil alamin atau rahmat untuk seluruh alam. Yang keempat, Islam merupakan agama dakwah dan menjadi keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, faktor eksternal. Terjadi asimilasi antar bahasa Arab dengan bahasa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, gerakan terjemah. Gerakan ini terjadi ketika masa periode klasik yang penerjemahan kitab asing dilakukan dengan sangat giat. Pengaruh gerakan ini dapat terlihat di perkembangan ilmu dan bidang astronomi, kedokteran, kimia, fisika, dan sejarah. Baiklah, untuk materi dengan tema sejarah ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas materi yang lain tetapi dengan tema yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.